Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1756. Sekarang kita tahu, menurutmu apa yang ingin kita lakukan? Pria itu mencibir. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan kamar dagang Zijin saya dan keluarga Yuan jika kamu melakukan ini? Yuan Simo muntah dengan dingin, tetapi ekspresinya tampak sangat tenang. Meskipun kamar dagang Zijin Anda luar biasa, selama Anda masuk ke lembah Raja Racun saya, kami ingin sebanyak Anda datang. Pria itu mendengus dengan jijik, matanya berkedip-kedip karena kedinginan. Tampaknya kamu, lembah Raja Racun, ingin benar-benar memulai perang dengan kamar dagang Zijinku. Bagus sekali, kalau begitu, aku tidak harus sopan. Yuan Simo berkata dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba berkata, bunuh. Segera, orang-orang kuat dari pengawal Zijin turun langsung ke sini, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, menutupi sekelompok orang di lembah Raja Racun. Pengawal emas ungu. Wajah pria berkepala itu menjadi gelap, dan ekspresinya sangat jelek. Sepertinya kamu sudah siap. Daniel Bastian memandang Yuan Simo dan berkata, ini diatur oleh ayahku. Dia sudah tahu bahwa lembah Raja Racun tidak akan melepaskannya, dan pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerangku, jadi dia mengatur agar pengawal Zijin mengikuti secara rahasia. Benar saja, tidak ada apa-apa salah dengan kelompok orang beracun ini. Orang-orang Wanggu benar-benar bergerak. Yuan Simo memandangi sekelompok orang itu dan berkata dengan dingin. Wanita sialan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, pria yang memimpin bergegas menuju Yuan Simo, dan kekuatannya di alam jiwa tingkat 9 meledak. Poh! Cahaya pedang yang tak tertandingi menebas di udara, membelah tubuh pria itu menjadi dua, yang terakhir bahkan tidak berteriak, dan langsung dipotong-potong, dan orang yang melakukan tembakan itu tentu saja nirvana kekuatan Zhang Long. Terima kasih. Yuan Simo mengatakan sesuatu. Sama-sama. Daniel Bastian tersenyum sedikit, dan kemudian sekelompok orang kuat dari lembah Raja Racun mati secara tragis di lembah di bawah pembunuhan terus-menerus dari pengawal Zijin dan Zhang Long, tidak meninggalkan siapapun. Setelah itu, Daniel Bastian dan yang lainnya pergi ke kerajaan Ventian lagi, dan akhirnya tiba di wilayah kerajaan Ventian setelah 3 jam, lalu melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Ventian. Ibu kota kerajaan Ventian, seluruh kota berwarna merah tua, dan dibangun dengan batu api dari kejauhan, terlihat seperti tungku besar, dan skala kota ini sama sekali tidak lebih lemah dari kota Fengyun. Daniel Bastian dan yang lainnya langsung memasuki ibu kota, dan itu makmur. Ayo cari tempat istirahat sekarang. Upacara hanya akan diadakan pada malam hari, dan kemudian kita bisa masuk ke istana untuk berpartisipasi. Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata, Daniel Bastian mengangguk, dan kelompok itu berjalan maju. Tetapi pada saat ini, ada sekelompok orang yang menghalangi bagian depan, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Daniel Bastian dan yang lainnya mendekat untuk memeriksa. Saya melihat dua kelompok orang berkumpul di sini di jalan ini, satu sisi mengenakan jubah putih dengan pola bintang di atasnya, dan pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pemuda dengan penampilan yang sangat biasa, kekuatan keseluruhannya luar biasa, mencapai level ke-7 dari alam lubang void. Hanya saja saat ini, wajahnya sangat jelek, dia tidak berani berbicara, dan ada seorang pria yang sangat muda di sampingnya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan tubuhnya gemetar. Di sisi lain, mereka juga mengenakan pakaian seragam, dengan pola api merah di tubuh mereka, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an.
Pada saat ini, dengan sikap angkuh yang tak tertandingi, dia menatap orang di depannya dengan tatapan merendahkan. Sekelompok orang memiliki momentum yang agak agresif. Tuan Yan, saudara junior saya ini tidak sengaja menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Jika Anda tidak ingat kesalahan penjahat, biarkan saja dia pergi. Saya akan meminta maaf kepada Anda. Pada saat ini, di antara kelompok jubah dengan pola bintang di atasnya, pemuda di tingkat ketujuh dari Hollow Realm, yang merupakan pemimpin, memandang pemuda di depannya yang begitu bersemangat sehingga dia bukan di tingkat kelima Hollow Realm. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari lawannya, dia sangat hormat, tetapi ada juga penghinaan dan kemarahan yang mendalam di matanya, tetapi untuk beberapa alasan dia harus melakukan ini. HMPH, apa gunanya meminta Anda untuk menebus kesalahan? Adik laki-laki Anda berani menabrak saya. Bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Kalian semua berlutut dan bersujud kepada saya 3 kali, Tuan muda saya. Jika saya dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kalian semua akan mati hari ini. Pria muda dengan postur angkuh itu langsung berteriak, matanya penuh kesombongan, seolah-olah dia adalah seorang kaisar berpangkat tinggi, memeriksa rakyatnya. Orang-orang di sekitar sedikit kesal ketika mendengar kata-kata orang ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, dan mata sekelompok orang yang mengenakan jubah dengan pola bintang semuanya memancarkan kemarahan yang kuat. Ada banyak orang yang kuat di alam jiwa, tetapi saat ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Siapa mereka? Pandangan penasaran melintas di mata Daniel Bastian dan bertanya pada Yuan Simo. Orang dengan pola bintang di jubahnya adalah Sekte Tianchen, salah satu dari 3 kekuatan terkuat di Nanuang kecuali Yulingmen dan Tian Huozong, dan orang dengan pola api di sisi lain adalah anggota Sekte Tianhuo. Orang itu harus menjadi putra kedua dari tuan dari Sekte Tianhuo, bernama Yan Lang. Yuan Simo berkata dengan ringan. Pantas saja orang ini memperlakukan mereka dengan sangat arogan, sehingga sekelompok orang tidak berani berbicara. Daniel Bastian berkata dengan ringan, menatap sekelompok orang Tian Chenzong, alisnya sedikit berkerut, dan emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Di Nanuang, selain Yulingmen, tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasi Sekte Tianhuo, apalagi tuan muda kedua dari Sekte Tianhuo. Setiap orang harus mati di sini, dan Sekte Tianchen juga akan terancam dimusnahkan. Kata Yuan Simo. Saat ini, pemuda yang dipimpin oleh Tian Chenzong memandang Yan Lang dan berkata, Tuan muda Yan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Bisakah saya memberikan kompensasi kepada Anda? Tuan muda kedua Tian Huozong saya yang bermartabat, apakah Anda memerlukan apa yang disebut kompensasi dari Tian Chenzong? Saya hanya ingin Anda semua berlutut untuk saya, dan saya ingin semua orang tahu bahwa yang mulia, Yan Lang, tidak dapat dilanggar. Tuan muda kedua dari Tian Huozong berteriak dengan nada dingin, dengan ekspresi jijik di matanya. Untuk sesaat, wajah orang-orang Tian Chenzong sangat jelek, dan pria yang berdiri di samping pemuda di tingkat ketujuh dari Hall Void Realm yang menabrak gelombang batu itu berkata, Aku akan berlutut untukmu. Saat dia berbicara, pria itu hendak berlutut, tetapi dihentikan oleh pemuda itu. Tuan muda Yan, saya adalah murid tertua dari Sekte Tianchen. Selama Anda bersedia membiarkan adik laki-laki saya dan yang lainnya pergi, saya bersedia berlutut dan bersujud kepada Anda secara pribadi. Pria muda itu berbicara. Ling Jie, jangan. Kakak laki-laki, tidak. Segera, orang-orang dari Tian Chenzong dan pria yang menabrak gelombang batu memandang pemuda itu dan berkata, Hei, apakah kamu cukup benar? Nah, hari ini kamu berlutut dan bersujud kepadaku 10 kali, dan memanggilku kakek 3 kali.
dan aku akan membiarkanmu pergi. Yanlang memandang pemuda bernama Ling Jie ini dan mencibir. Bab 1757. Bagus. Ekspresi kemarahan muncul di mata Ling Jie, tinjunya terkepal erat, tapi akhirnya dia melepaskannya, dan dia akan berlutut. Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Bagaimana dia bisa berlutut pada orang bodoh seperti itu? Saat ini, Daniel Bastian datang dan berkata dengan dingin. Untuk sesaat, orang-orang Tian Huozong dan Tian Chenzong semua memandang Daniel Bastian. Nah, siapa yang kau sebut idiot? Yanlang menatap Daniel Bastian lekat-lekat dan berteriak. Siapapun yang berbicara akan menjadi. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh. Nah, kamu tidak ingin hidup lagi? Apakah kamu berani menghinaku? Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu terima? Yanlang menatap Daniel Bastian dengan cahaya dingin di matanya. Kakak, cepatlah. Ling Jie memandang Daniel Bastian dan berkata dengan cepat. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kamu adalah orang pertama yang berani menghinaku. Aku akan membiarkanmu merasakan hidup lebih buruk daripada mati. Tatapan dingin melintas di mata Yanlang saat dia menatap Daniel Bastian. Jepret! Tamparan yang jelas dan tajam terdengar, dan Daniel Bastian menampar wajah Yanlang dengan tamparan, dan segera menamparnya berulang kali. Separuh wajahnya langsung merah dan bengkak. Melihat Daniel Bastian menampar wajah Yanlang, semua orang yang hadir terkejut, mata orang-orang Tian Huozong dan Tian Chenzong semua menatap lebar, mengungkapkan ekspresi percaya diri itu. Berani menampar wajah tuan muda kedua Tian Huozong. Ini adalah pertama kalinya di seluruh hutan belantara selatan, sama sekali tidak ada yang berani melakukan ini sebelumnya, tetapi hari ini Daniel Bastian melakukannya, dan itu masih terang-terangan. Bahkan Yuan Zimo melihat Daniel Bastian menampar tuan muda kedua dari sekte Tianhuo secara langsung dengan tangannya, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini gila, bahkan tuan muda kedua dari sekte Skyfire berani bertarung, apakah dia tidak tahu kengerian sekte Skyfire? Itu adalah salah satu dari dua kekuatan super raksasa di Wilderness Selatan. Melihat Daniel Bastian bergerak, Luya mau tidak mau berkata, matanya juga penuh keterkejutan. Menghadapi sekte Skyfire, bahkan kamar dagang Zijin tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Lagi pula, mereka hanyalah kamar dagang, bukan sekte. Meskipun ada banyak orang kuat, menghadapi sekte super masih sulit untuk menangkis sepenuhnya, bahkan jika Anda bisa menangkis, Anda akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Dia adalah eksistensi yang tidak takut pada apapun dan berani bertindak. Yuan Zimo menatap Daniel Bastian dengan tatapan aneh di matanya. Pada saat ini, Yanlang juga dipukuli, dia tidak pernah menyangka akan dipukuli, seseorang berani memukulinya di hutan belantara selatan, sehingga perubahan besar ini membuatnya tertegun selama beberapa detik. Saat dia bereaksi, kemarahan tak berujung keluar dari hatinya. Sialan, kamu berani memukulku, aku ingin kamu mati. Seperti yang dikatakan Yanlang, dia bergegas menuju Daniel Bastian secara langsung, dan meledakkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang panas itu meledak ke arahnya. Ledakan! Daniel Bastian menendang gelombang batu yang terbang di tempat, dan ditangkap oleh seorang pria kuat di alam jiwa dari sekte api langit. Batuk-batuk-batuk. Yanlang batuk sebentar, memuntahkan beberapa suap darah. Bagaimana kabarmu tuan muda? Cepat ambil ramuannya. Wajah orang kuat di alam jiwa berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan ramuan penyembuhan untuk diambil Yanlang, dan yang terakhir secara bertahap pulih. Berikan padaku,
hancurkan dia padaku, dan kemudian aku akan mengulitinya dan membuatnya kram, dan aku akan membiarkannya dibakar api selama 77-49 hari, hidup lebih buruk dari kematian. Wajah Yanlang terdistorsi dan ganas, dan dia meraung histeris. Tuan muda kedua dari sekte Skyfire adalah eksistensi superior di seluruh hutan belantara selatan. Sekarang dia dilukai di depan umum oleh seorang anak nakal, yang membuatnya merasa sangat malu, dan rasa malu ini berubah menjadi kemarahan yang tak berkesudahan. Pada saat ini, Yanlang memandang Daniel Bastian dan rela memotongnya menjadi beberapa bagian. Pergi. Pakar sekte Skyfire di alam jiwa mengatakan sesuatu, dan segera para pakar sekte Skyfire lainnya di alam berongga bergegas menuju Daniel Bastian. Bang bang bang. Daniel Bastian melompat keluar dan mengayunkan tinjunya. Semua anggota sekte api langit di alam void terhempas. Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut, dan mata para ahli di tim sekte Skyfire hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, paksaan tak terlihat menyelimuti pembangkit tenaga alam jiwa di sekte api langit. Paksaan yang mengerikan membuat wajah mereka berubah drastis, hati mereka menegang, dan ada keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Mata mereka menyapu satu demi satu, dan mereka melihat Sanglong. Nafas yang membuat hati mereka bergetar adalah pelepasan Sanglong. Beri aku beberapa dari kalian dan bawa dia ke bawah. Melihat bahwa Hollow Realm bukanlah lawan Daniel Bastian, Yanlang buru-buru berkata kepada Master Soul Realm itu. Tuan, ada orang kuat misterius dalam kegelapan, kita bukan lawan, ayo pergi dulu. Orang kuat di alam jiwa memandang Yanlang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Orang kuat misterius. Yanlang tampak kaget, dan mendengus dengan jijik. HMPH, jadi bagaimana jika ada yang kuat? Saya adalah tuan muda kedua dari sekte Tianhuo, tidak peduli seberapa kuat saya, dapatkah saya sekuat yang kuat dari Tianhuo sekte? Bodoh! Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Sanglong, biarkan mereka melihat betapa kuatnya dirimu. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Ketika Sanglong keluar, paksaan yang menakutkan tiba-tiba menimpa anggota sekte Skyfire ini. Di tempat, mereka merasakan aura seberat gunung datang ke arah mereka untuk menekan mereka. Segera, masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk darah, dan mata sekelompok ahli di alam jiwa tercengang, dan mereka menyembur. Nirwana yang kuat. Mendengar kalimat ini, mata semua orang di Tianchenzong dan para prajurit yang menonton di sekitar melontarkan ekspresi terkejut. Ternyata itu adalah nirvana yang kuat, yang terlalu mengagumkan. Orang yang kuat di alam nirvana adalah orang yang sangat kuat di dunia kuno. Setiap orang kuat di alam nirvana memiliki kualifikasi untuk memulai sebuah sekte. Mungkin mudah untuk melihat orang yang kuat di alam jiwa di kota ini, tapi orang yang kuat di alam nirvana tidak, sangat jarang. Tanpa diduga, pemuda ini ditemani oleh pembangkit tenaga listrik tingkat nirvana, tak heran dia begitu berani hingga berani melawan tuan muda kedua dari sekte Tianhuo. Keluar! Daniel Bastian berbisik pelan, segera kelompok anggota sekte Skyfire tidak berani ragu. Dan dengan cepat pergi bersama Yanlang, menghadapi alam nirvana yang kuat, bahkan jika mereka adalah anggota sekte Skyfire beberapa ketakutan. Kemudian Daniel Bastian menatap Ling Jie, yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Namamu Ling Jie? Daniel Bastian memandang Ling Jie dan bertanya. Mendengar pertanyaan Daniel Bastian, Ling Jie sadar. Dan dengan cepat berkata, benar, namaku Ling Jie, terima kasih. Aku tidak bisa mengerti orang seperti ini, dan kamu harus ingat bahwa tidak peduli jam berapa sekarang, martabat seorang pejuang tidak bisa hilang. Begitu kamu berlutut hari ini dan kehilangan martabat seorang pejuang,
kamu tidak akan memilikinya banyak di masa depan. Kemajuan besar, sebagai ahli seni bela diri, saya lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Bab 1758. Daniel Bastian melihat kata-kata nyaring dan kuat dari Ling Jie, lalu mengikuti Yuan Simo dan yang lainnya pergi dari sini. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Ling Jie menggumamkan kata-kata ini, menatap punggung Daniel Bastian dengan mata berbinar. Kalian benar-benar tak kenal takut. Kalian bahkan berani memprovokasi sekte Skyfire. Sekarang mereka pasti tidak akan melepaskannya. Saat ini Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata, tentara datang untuk menutupi air dan tanah. Aku, Daniel Bastian, tidak pernah takut pada kekuatan apapun. Tentu saja, Nona Yuan, jangan khawatir, aku tidak akan melibatkanmu. Kata Daniel Bastian. Aku tidak bermaksud takut terlibat. Jika bukan karena kamu, keluarga Yuanku dan kamar dagang Zijin sudah lama dihancurkan oleh orang-orang di lembah Raja Racun, dan ayahku pasti sudah meninggal dulu. Jadi ada apa denganmu? Aku akan bergerak. Kata Yuan Simo. Terima kasih. Daniel Bastian berterima kasih padanya. Kamu tidak perlu memanggilku Nona Yuan lagi. Panggil saja aku Simo, dan aku akan memanggilmu Daniel juga. Kata Yuan Simo. Daniel Bastian mengangguk. Kemudian Daniel Bastian dan yang lainnya menemukan restoran dan penginapan terbesar di kota, dan berjalan masuk karena upacara pernikahan Putri Ventian diadakan hari ini. Banyak pasukan undangan berkumpul di sini, dan Bastian Yi sekilas, Feng melihat Lin 11, pangeran dari kerajaan Batu Hitam, yang duduk di sampingnya sambil minum anggur. Desir. Ada cahaya dingin di mata Daniel Bastian, dan Lin 11 juga menatap Daniel Bastian dengan serius. Kakak Bastian, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Bisakah kita minum bersama? Lin 11 memandang Daniel Bastian dengan senyum di sudut mulutnya, dan berbicara dengan ringan, seolah dia tidak menganggapnya sebagai musuh. Tidak, aku khawatir aku tidak bisa tidak membunuhmu. Kata Daniel Bastian dengan acuh tak acuh, dan mereka juga menemukan tempat duduk dan duduk. Itu adalah pangeran dari kerajaan Batu Hitam, apakah kamu memiliki dendam padanya? Yuan Simo menatap Daniel Bastian dengan heran. Daniel Bastian mengangguk. Kamu benar-benar menyinggung orang itu dengan identitas itu? Yuan Simo tersenyum ringan. Daniel Bastian. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar di belakang Daniel Bastian, yang berbalik dan melihat sekelompok orang lain berjalan masuk, dipimpin oleh Feng Chen. Su Ruoxing dan beberapa ahli di alam jiwa menemaninya, dan mereka jelas juga datang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan kerajaan Putri Ventian. Pada saat ini, tatapan Feng Chen tertuju pada Daniel Bastian, dengan rasa dingin yang menakutkan di matanya, dan niat membunuh di tubuhnya yang tidak bisa ditekan. Apa, Pangeran Feng ingin membunuhku di sini? Daniel Bastian tersenyum ringan. Daniel Bastian, kamu adalah pelanggar berulang di negara Feng Yun, bahkan jika aku membunuhmu di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Teriak Feng Chen dengan dingin. Saat ini, semua orang di restoran melihat satu persatu, dan Lin 11 menonton adegan ini dengan penuh minat. Berdasarkan kelompok sampah di sekitarmu, apakah kamu yakin bisa membunuhku? Biarkan aku memberitahumu, begitu kamu melakukannya, maka aku tidak akan sopan. Bisakah kamu keluar dari tempat ini hidup-hidup? Li, aku tidak bisa menjaminnya. Daniel Bastian melirik Feng Chen dengan dingin. Ekspresi Feng Chen berubah lagi dan lagi. Pangeran, jangan bertindak gegabah.
Su Ruoxing yang berdiri di samping Feng Chen buru-buru mengingatkan Feng Chen dengan suara rendah. HMPH, cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Feng Chen memikirkannya, menatap Daniel Bastian dan berteriak dingin. Pada saat ini, sekelompok besar orang bergegas masuk, semuanya adalah penguasa di atas alam Dongsu, dan di antara mereka ada orang kuat di tingkat pertama alam Nirvana. Sekelompok orang ini dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah indah, memancarkan keagungan seorang atasan, dan wajah yang mengesankan, dengan aura seorang raja aristokrat. Itu dia. Saat ini, seorang pria yang berdiri di sebelah pria paruh baya menunjuk ke Daniel Bastian dan berkata, dan dia adalah anggota tim Tian Huozong sebelumnya. Segera, pria paruhbaya itu menatap tajam ke arah Daniel Bastian, dan dengan lambaian tangannya, sekelompok orang segera mengepung Daniel Bastian dan yang lainnya, dan senjata di tangan mereka diarahkan langsung ke Daniel Bastian. Penuh kejutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Wah, kamu cukup berani, bahkan tuan muda kedua dari sekte Tianhuo. Pria paruhbaya itu memandang Daniel Bastian dan berkata dengan dingin. Ketika orang-orang yang hadir mendengar bahwa Daniel Bastian memukul tuan muda kedua dari sekte Tianhuo, mata mereka memancarkan keterkejutan yang tiada tara. Anak ini berani memukul tuan muda kedua dari sekte Tianhuo. Bukankah ini seekor harimau yang menarik keluar miliknya gigi dan mencari jalan buntu? Bahkan Lin 11 dan Feng Chen memandang Daniel Bastian dengan ekspresi kaget di mata mereka. Kamu adalah pangeran kedua dari Burning Heaven, Li Xuanhan, kan? Saat ini Yuan Zimo menatap pria paruhbaya itu dan berkata dengan lembut. Kamu? Pria paruhbaya itu melirik Yuan Zimo. Kamar dagang Zijin, Yuan Zimo. Yuan Zimo berkata dengan tenang. Jadi, Anda Nona Yuan dari kamar dagang Zijin. Pria paruhbaya itu melihat kata-kata Yuan Zimo yang tidak disengaja, senyum muncul di wajahnya, lalu dia meliriknya dan Daniel Bastian, dan berkata, Nona Yuan, kamu dan dia. Dia adalah dermawan saya, ayah saya, dan seluruh kamar dagang Zijin. Yuan Zimo mengatakannya secara langsung, dan kata-katanya jelas mengangkat status Daniel Bastian, memberitahu pihak lain bahwa berurusan dengan Daniel Bastian adalah berurusan dengan kamar dagang Zijin. Benar saja, ekspresi pria paruhbaya itu berubah tanpa sadar saat mendengar kata-kata Yuan Zimo. Tuanku, saya tahu mengapa Anda datang ke sini. Pria ini adalah dermawan kamar dagang Zijin saya. Saya tidak akan pernah mengizinkannya melakukan apapun. Jika sekte Skyfire ingin menyelidiki, mereka dapat langsung menghubungi kamar dagang Zijin. Yuan Zimo menatap pria paruhbaya itu dan berkata dengan suara yang dalam. Nona Yuan, Anda perlu tahu bahwa yang dia sakiti adalah Tian Huozong, apakah Anda yakin ingin mengambilnya untuknya? Pria paruhbaya itu menatap Yuan Zimo. Tentu saja. Yuan Zimo berkata dengan lembut. Ya, aku akan memberitahu orang-orang dari sekte Skyfire apa yang dikatakan Nona Yuan. Pria paruhbaya itu mengatakan sesuatu, dan pergi dari sini bersama orang-orangnya. Sebenarnya, kamu tidak harus melakukan ini. Daniel Bastian memandang Yuan Zimo. Seperti yang saya katakan, Anda adalah dermawan keluarga Yuan saya dan kamar dagang Zijin. Secara alami, saya tidak dapat membiarkan Anda mengalami masalah. Jangan khawatir. Meskipun sekte Skyfire kuat, itu tidak akan melawan Zijin saya. Kamar dagang untuk masalah ini. Ya, lagi pula, mereka terkadang membutuhkan kamar dagang Zijin kita. Yuan Zimo berkata dengan ekspresi yang sangat tenang. Mata Su Ruoxing berkelap-kelip di kejauhan, dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Feng Chen. Apakah kamu yakin? Murid Feng Chen menyusut,
dan dia menyipitkan mata ke arah Surwoksing. Pangeran akan tahu pada saat itu, jika dia berhasil, dia akan mati. Surwoksing melirik Daniel Bastian, dan tatapan dingin melintas di matanya. Dalam sekejap mata, malam telah tiba, tetapi di istana kekaisaran ibu kota, saat ini sangat meriah, dengan lentera bahagia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh istana kekaisaran. Bab 1759. Seluruh istana kekaisaran dihiasi dengan kemeriahan yang tiada tara, lagi pula, itu adalah upacara pernikahan putri kerajaan Ventian, jadi tentu saja akan menjadi sangat megah, semua kekuatan utama di padang belantara selatan diundang, dan sekte-sekte utama di kerajaan Ventian juga diundang, mereka semua datang ke istana satu demi satu. Karena penjaga tamu tidak diizinkan memasuki istana, hanya Daniel Bastian dan Yuan Simo yang memasuki istana. Zhang Long tinggal di penginapan, dan Bastian Xiu terlihat seperti hewan peliharaan spiritual, tetapi dimasukkan ke dalam. Di aula besar di tengah istana, upacara perjamuan besar diatur saat ini, dan semua tamu duduk satu demi satu. Segera, Li Tianhan, penguasa kerajaan Ventian, datang ke sini mengenakan jubah kuning dengan momentum luar biasa, diikuti oleh pria paruh baya, yaitu adik laki-lakinya Li Xuanhan, dan Li Zitong tidak muncul. Terima kasih, semua tamu, telah datang ke upacara pernikahan gadis kecil itu hari ini. Li Tianhan berjalan ke depan dan melihat ke semua orang yang hadir dan berkata. Saat ini, Daniel Bastian langsung membuka mata perspektif, mencari lokasi Li Zitong, dan segera dia menemukan sosok Li Zitong, tetapi orang lain terlihat sangat kuyu saat ini, dengan kesedihan dan air mata di matanya. Melihat ini, Daniel Bastian sedikit mengernyit. Setelah tinggal di jamuan makan sebentar, Daniel Bastian berkata kepada Yuan Simo, "Saya akan keluar sebentar. Ini istana, jangan main-main." Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan main-main." Setelah Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dia pergi dari sini dulu, lalu Daniel Bastian melewati penjaga istana dan menuju ke istana tempat Li Zitong berada. Pada saat yang sama, di luar istana tempat tinggal Li Zitong, Yan Lang datang ke sini dengan wajah mabuk, dan dihentikan oleh penjaga. "Tuan Muda Yan." Kedua penjaga itu memandang Yan Lang dan berkata, "Aku akan melihat calon iparku, kamu bisa pergi." Yan Lang memandang mereka berdua dan berkata, "Ini." Kedua penjaga itu tampak ragu-ragu. "Cepat dan keluar, apakah kamu ingin aku melakukannya?" Yan Lang segera berteriak dengan marah. Segera, kedua penjaga pergi dengan tergesa-gesa, dan Yan Lang langsung membuka pintu dan masuk. Li Zitong, yang berada di istana, tiba-tiba menoleh dan melihat Yan Lang menerobos masuk, mengerutkan kening. "Yan Lang? Kenapa kamu masuk? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar, aku tidak ingin melihatmu." Li Zitong memandang Yan Lang dan berteriak. "Tidak ada tempat yang tidak bisa aku datangi, Yan Lang ingin pergi. Aku membobolnya hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan denganku?" Kata Yan Lang dengan wajah memerah, menatap Li Zitong dengan mata menyipit, membuat Li Zitong terlihat jijik. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kata Li Zitong dengan wajah dingin. "Besok kamu akan menikahi kakak laki-lakiku yang tidak kompeten. Sayang sekali. Kamu adalah gadis kecil yang cantik, tetapi kamu ingin menikah dengan kakak laki-lakiku yang bukan lagi laki-laki. Kamu benar-benar dianiaya. Saya pikir Anda mungkin juga membiarkan saya bersenang-senang malam ini. Kakak laki-laki saya tidak bisa membiarkan Anda merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita, jadi biarkan saya, adik laki-laki, melakukannya untuk Anda." Kata Yan Lang dengan wajah sinis. "Yan Lang,
Kamu benar-benar tak tahu malu. Li Zitong memandang Yan Lang dan berteriak dengan dingin. Apakah aku tidak tahu malu? Kurasa tidak. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu menikah dengan saudara laki-lakiku, kamu tidak akan pernah bisa merasakan menjadi seorang wanita dalam hidupmu. Hari ini aku akan membiarkanmu rasakan terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Yan Lang, dia bergegas menuju Li Zitong. Wajah Li Zitong menjadi gelap, dan dia hendak bergerak, tapi sosok itu bergegas masuk, meninju, dan gelombang batu terlempar keluar di tempat, jatuh ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar. Kakak! Li Zitong melihat kemunculannya yang tiba-tiba, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berteriak langsung. Orang yang bergerak tentu saja adalah Daniel Bastian yang bergegas mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel Bastian memandang Li Zitong dan berkata, Aku baik-baik saja. Li Zitong menggelengkan kepalanya. Ahem. Bajingan itu memukulku? Kau lagi. Yan Lang bangkit dari tanah, meludahkan beberapa suap darah dan mengutuk. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat Daniel Bastian, ekspresinya berubah. Kamu berani menyerang calon iparmu, kamu benar-benar binatang buas. Daniel Bastian menatap Yan Lang dan mendengus dingin. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bukan calon iparnya. Li Zitong cemberut, tidak puas. Maaf, saya membuat kesalahan. Daniel Bastian tersenyum sedikit, menatap Yan Lang, segera menghilang dari mataku. Anak sialan, kamu menungguku, aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan kamu, jalang, berani berhubungan dengan pria lain, aku ingin memberitahu ayahku, aku ingin kamu semua sudah berakhir. Yan Lang memarahi dengan marah. Daniel Bastian berjalan mendekat, mengangkat tubuh Yan Lang dan melemparkannya ke arah luar, dan keberadaan alam maya gua Yan Lang tingkat kelima langsung dilempar keluar oleh Daniel Bastian seperti bola basket, terbang lebih dari 10 meter jauhnya ke tanah. Saudaraku, kamu terlalu mendominasi. Li Zitong memandang Daniel Bastian dengan ekspresi kagum. Zitong, aku pernah mendengar bahwa tuan muda dari sekte Skyfire sama sekali bukan pria normal. Jika kamu menikah dengannya, seluruh hidupmu akan hancur. Aku akan membawamu keluar dari sini. Daniel Bastian memandang Li Zitong dan berkata, Tidak, sekte Skyfire telah memberitahu ayahku bahwa jika aku tidak ada, sekte Skyfire akan menghancurkan seluruh kerajaan Ventian, dan orang-orang dari seluruh kerajaan Ventian dan keluarga kerajaan semuanya akan mati. Aku tidak bisa sangat egois. Demi kebahagiaanku sendiri, terlepas dari nyawa begitu banyak orang. Li Zitong menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte api surgawi benar-benar gila. Wajah Daniel Bastian menjadi dingin, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat yang sama, di luar, butuh setengah menit bagian Lang yang terlempar ke tanah untuk bangkit dari tanah, seteguk darah keluar, wajahnya pucat, dan dia menderita cukup banyak trauma di tubuhnya. Bajingan sialan, aku harus membiarkanmu mati malam ini. Wajah Yan Lang ganas, dan tinjunya terkepal erat. Tuan Muda Yan, Anda ingin orang itu mati, saya punya solusinya. Saat ini, sosok Feng Chen muncul di sini, menatap Yan Lang dengan senyuman di wajahnya. Siapa kamu? Yan Lang memandang Feng Chen dengan ekspresi kosong. Namaku Feng Chen, dan aku punya cara untuk membantumu membunuh mereka yang mengalahkanmu. Feng Chen memandang Yan Lang dan berkata, Cara apa? Yan Lang memandang Feng Chen dengan tatapan bingung di matanya. Metode ini. Ledakan. Pergilah ke neraka. Feng Chen mencondongkan tubuh ke dekat telinga Yan Lang dan berkata,
dia membanting telapak tangannya langsung ke dada Yanlang. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan jantung dan organ dalamnya, lalu mengucapkan 3 kata dengan acuh tak acuh. Di tempat, Yanlang menyemburkan seteguk darah, matanya melebar, dan akhirnya jatuh ke tanah. Sekarat dengan penyesalan, dia tidak pernah berpikir bahwa tuan muda kedua yang agung dari sekte Tianhuo akan mati seperti ini. Bab 1760. Saat ini, sosok Su Ruoxing muncul di sini, menatap Feng Chen dan berkata, "Pangeran melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu yakin tidak akan ada masalah dengan ini? Jika orang-orang dari sekte Skyfire mengetahuinya, aku akan tamat, dan kamu akan mati saat itu." Feng Chen memandang Su Ruoxing dengan dingin. "Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah," kata Su Ruoxing dengan wajah sinis dan lecek. Di istana ini, Daniel Bastian memandang Li Zitong dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu benar-benar sudah mengambil keputusan?" "Baiklah, kakak, cepatlah, tidak baik jika nanti orang mengetahuinya. Aku adalah putri kerajaan Ventian, dan aku harus mempertimbangkan kehidupan puluhan juta orang di kerajaan Ventian dan seluruh keluarga kerajaan. Ini rumahku." Ekspresi ketidakberdayaan melintas di mata Li Zitong. "Oke." Daniel Bastian juga tahu apa yang dipikirkan Li Zitong. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, jika dia benar-benar mengambil Li Zitong dan menyebabkan kerajaan Ventian dihancurkan, Li Zitong pasti akan memiliki hati nurani yang buruk selama sisa hidupnya. "Kalau begitu berhati-hatilah," Daniel Bastian berkata tanpa daya. Dalam analisis terakhir, dia masih belum cukup kuat. Jika tidak akan ada banyak masalah jika dia langsung memusnahkan sekte api langit. Setelah itu, Daniel Bastian meninggalkan istana, tetapi dia melihat sesosok mayat tergeletak di sampingnya tidak jauh dari sana. Ketika Daniel Bastian pergi untuk memeriksa mayat itu, dia menemukan bahwa itu adalah mayat pria Yanlang itu, dan dia dibunuh. Melihat ini, Daniel Bastian mengerutkan kening. Seseorang di istana ini berani membunuh Yanlang. Tapi sebelum Daniel Bastian bisa mengetahuinya, tiba-tiba sekelompok orang menyerbu, termasuk orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan Ventian dan orang-orang dari sekte api hari itu. Mereka menyerbu dan mengepung tempat itu. Setelah mereka, tamu dari berbagai angkatan juga datang ke sini satu demi satu, di antaranya adalah Yuan Zimo dan Ling Jie dari sekte Tianchen. Tuan muda kedua. Hari ini, seorang tetua dari sekte api memandang Yanlang yang tergeletak di tanah, wajahnya langsung berubah, dan dia langsung berteriak, bergegas untuk memeriksanya. "Tuan muda kedua sudah mati." Penatua dengan cepat berkata dengan wajah yang sangat jelek, dan semua orang yang hadir terkejut. "Tuan muda kedua Tian Huosong benar-benar meninggal di sini, ini pasti berita besar." Mata Li Tianhan, penguasa kerajaan surga yang membara, membeku sesaat, tampak sangat berat, sementara ekspresi Yuan Zimo berubah. "Itu kamu membunuh Tuan muda." Penatua Tian Huosong menunjuk ke arah Daniel Bastian dan berkata dengan marah. "Aku." "Itu benar, itu pasti dia." Tuan muda kedua dipukuli oleh orang ini sebelumnya, dan pembunuh yang membunuh tuan muda kedua pasti dia. Sebelum Daniel Bastian dapat berbicara, seorang pria kuat di alam jiwa yang mengikuti Yanlang pada siang hari menunjuk ke arah Daniel Bastian dan langsung berteriak. "Pencuri sialan, kamu berani membunuh putra tuanku sekte Tianhuo, kamu harus mati." Penatua dari sekte Skyfire menatap Daniel Bastian dengan ekspresi marah di wajahnya, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan segera menerbangkan Daniel Bastian. "Aku tidak membunuhnya." Daniel Bastian jatuh ke tanah, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan dingin. "HMPH,
Kamu sudah menangkap situasi saat ini, beraninya kamu menyangkalnya. Tetua itu berteriak dengan marah. Penatua ini, dia adalah temanku, aku yakin dia tidak akan membunuh Tuan Yan. Yuan Simo bergegas keluar dan berkata, "Siapa kamu?" Penatua melirik Yuan Simo. "Saya Yuan Simo dari kamar dagang Zijin," kata Yuan Simo. Ternyata dia adalah anggota kamar dagang Zijin, tapi meski begitu, kau tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimanapun juga, kematian Tuan Muda kedua tidak ada hubungannya dengan dia. Orang-orang, tangkap dia dan kirim mereka ke sekte bersama besok, dan serahkan mereka ke penguasa. Tetua Tian Huozong berteriak dengan nada dingin, dan segera sekelompok orang bergegas menuju Daniel Bastian. Apa yang ingin dikatakan Yuan Simo dihentikan oleh mata Daniel Bastian, bahkan Bastian Siu-Siu yang ingin melakukan sesuatu dihentikan oleh Daniel Bastian. Pada saat ini, Ling Jie, yang melihat adegan ini, hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh sesepuh dari sekte Tianchen di sampingnya. "Jangan impulsif," tetua itu berkata kepada Ling Jie dengan suara rendah. Dan yang terakhir memandang Daniel Bastian dengan ekspresi tak berdaya. Segera Daniel Bastian ditangkap dan dikurung di istana, dijaga oleh sekelompok ahli di alam jiwa, dan salah satu ahli di alam nirvana menatapnya. Rupanya, mengetahui bahwa Daniel Bastian memiliki orang kuat setingkat nirvana di sampingnya, dia takut Daniel Bastian akan melarikan diri. Jadi dia secara khusus mengatur orang kuat setingkat nirvana untuk menjaganya. Namun tidak lama kemudian, sosok Yuan Simo muncul di depan Daniel Bastian. "Kenapa kamu di sini?" Melihat Yuan Simo, ekspresi terkejut muncul di mata Daniel Bastian. "Aku memberitahu orang-orang dari sekte Skyfire untuk datang menemuimu, dan mereka masih ingin memberiku wajah dari kamar dagang Zijin." Yuan Simo berkata, lalu meludah, "Saya khawatir Anda dijebak kali ini." "Ya, seseorang ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, dan pihak lain dapat membunuh Yan Lang di istana, jadi kali ini harus di antara para tamu," kata Daniel Bastian. Dua target mencurigakan muncul di benaknya, Lin 11 dan Feng Chen. Kedua orang ini adalah yang paling mencurigakan, tapi dia tidak yakin siapa mereka. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Kamu akan pergi ke sekte Skyfire besok. Begitu kamu masuk ke sekte Skyfire, kamu akan berada dalam bahaya. Aku khawatir bahkan ayahku tidak akan bisa menyelamatkanmu ketika saatnya tiba. Seseorang datang untuk menyelamatkanmu." Yuan Simo menatap Daniel Bastian dan berkata, "Tidak, biarkan aku mengunjungi sekte api langit." Daniel Bastian berkata dengan suara yang dalam. "Kamu, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin mati?" Yuan Simo menatap Daniel Bastian dengan ekspresi kaget, sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini. "Saya tidak gila, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, hidup saya sangat sulit. Saya tidak mati dengan mudah. Anda memberitahu Zhang Long, tunggu saja kabar dari saya di ibu kota ini," kata Daniel Bastian dengan kilauan di matanya. "Apa yang kamu coba lakukan?" Yuan Simo mau tidak mau bertanya. "Kamu akan tahu itu ketika saatnya tiba." Daniel Bastian tidak menjawab. "Ya, jika kamu mati, aku akan membakar sesuatu untukmu." Yuan Simo membuka mulut dan berkata, dia sudah merasa kepala orang ini patah, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki ide seperti itu, dijebak untuk membunuh Tuan Muda Tian Huozong, dan pergi ke Tian Huozong. Ini hanya pergi ke Tian Huozong dengan pisau potong lehermu sendiri, jangan mati. "Terima kasih." Daniel Bastian tersenyum main-main, lalu Yuan Simo pergi dengan sedikit marah, dan dia tidak tahu mengapa dia marah. Setelah Yuan Simo pergi,
Ekspresi Daniel Bastian menjadi serius, dan dia bertanya langsung di dalam hatinya, "Senior, apakah Anda yakin bahwa metode yang Anda katakan layak? Anda membiarkan saya menari di atas tebing. Tidak ada tulang yang tersisa jika saya tidak hati-hati. Tidak, harus dikatakan bahwa 99% dari tulang mati hilang. Kekayaan dan kekayaan dalam bahaya. Karena kamu tahu bahwa ada api langit di sekte Tianhuo, bukankah kamu acuh tak acuh, dan kamu bahkan mendapatkan api teratai dunia? Apa yang kamu takutkan?" Long Gan berkata dengan ringan.